Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiana Wildiansah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya dan perilaku biaya aktivitas. Penggunaan istilah cost atau biaya secara konsisten dalam semua konteks bukan hal yang mudah. Ada kalanya terjadi perbedaan pendapat untuk memilih istilah yang lebih tepat. Oleh karena itu, definisi cost dan biaya yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya ialah pengertian biaya cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Cost diukur dengan satuan mata uang. Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Laba atau rugi merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Selanjutnya ialah klasifikasi biaya. Akuntan manajemen dituntut untuk menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan informasi. Informasi biaya yang berbeda dapat dihasilkan dengan mengklasifikasikan biaya secara berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan ketelusuran biaya, perilaku biaya, fungsi pokok perusahaan, dan elemen biaya produksi. Selanjutnya, pengertian dari beban. Beban atau yang sering dikenal dengan istilah expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Tentunya, beban ini erat dikaitkan dengan sebuah revenue pada periode yang berjalan. Pengorbanan atau pengeluaran dari beban ini dapat dinilai dengan sumber mata uang untuk digunakan sebagai realisasi jumlah pendapatan dalam periode akuntansi. Yang diklasifikasikan pada kategori beban ini biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan atau untuk memperoleh hasil suatu perusahaan. Seperti halnya dalam akun laba rugi yang terdapat beban sewa, listrik, gaji, atau penyusutan. Beban dalam akuntansi digunakan untuk menentukan laba. Perhitungan untung adalah penghasilan dikurangi pengeluaran sama dengan laba. Akuntan melihat dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap harus dibayar setiap bulan meski tidak ada penjualan, dan biaya variabel berubah dengan tingkat penjualannya. Berikutnya adalah jenis biaya. Jenis biaya terbagi menjadi 8. Yang pertama ialah biaya langsung. Adalah pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa, meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi suatu produk. Jenis biaya ini dapat dengan mudah ditelusuri. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, biaya langsung yang terkait dengan bisnis ini adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk membuat produk tersebut dan suku cadang yang digunakan untuk membuat mobil. Yang kedua ialah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa. Ketika perusahaan mobil tersebut memiliki direct cost untuk menghasilkan ban mobil. Jadi, listrik yang digunakan dianggap sebagai biaya tidak langsung karena digunakan untuk semua produk yang dibuat di pabrik, bukan hanya untuk satu jenis produk saja. Yang ketiga ialah biaya tetap. Biaya tetap tidak akan berubah dan tidak bergantung pada jumlah produk atau jasa saja. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan menyewa mesin untuk produksi selama 2 tahun. Perusahaan harus membayar 20 juta per bulan untuk sewa. Jadi berapa banyak output yang dihasilkan oleh mesin tersebut, harga sewa tidak akan berubah. Pembayaran sewa dianggap sebagai beban tetap karena tetap tidak berubah. Ialah biaya variabel adalah jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Biaya variabel akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi menurun. Yang kelima ialah biaya operasional. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Yang keenam ialah biaya peluang. Adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contohnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. Ketujuh ialah biaya hangus. Adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bisnis itu mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir ialah pengertian biaya terkendali. Biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal. Ialah sistem akuntansi manajemen.
Apa sih yang dimaksud dengan sistem akuntansi manajemen itu? Nah, menurut Hanson dan Moen, sistem akuntansi manajemen ialah sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Proses adalah inti dari suatu sistem akuntansi manajemen dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tugas sistem. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi manajemen dapat memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja manajerial akan meningkat apabila adanya ketersediaan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen, seperti informasi yang disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan model keputusan yang digunakan oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan. Selanjutnya ialah perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya aktivitas adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan aktivitas, yaitu bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Aktivitas adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Lalu, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Proporsi relatif masing-masing tipe biaya disebut dengan struktur biaya. Tetapan perilaku biaya dipengaruhi horizon waktu karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung pada apakah keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Pengertian dari biaya tetap: biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Biaya variabel: biaya yang dalam jumlah total berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Terakhir ialah biaya campuran atau semi variable cost, suatu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Sekian penjelasan dari konsep biaya dan perilaku biaya aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.